Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di sini dalam tutorial Linux. Jadi di tutorial kali ini saya akan memberi tutorial cara mengubah kepemilikan file atau hak akses file. Bagaimana caranya? Ikuti saja videonya. Dan untuk yang tertinggal dengan materi-materi kemarin, kalian bisa simak video ini juga. Nah, video ini masih mengandung materi dengan yang kemarin. Oke, pertama kita ke server dulu. Masuk ke root, juga dari user OPS 123 dan yes. Nah, kalian exit, masuk ke OPS 123. Nah, di sini kalian langsung saja membuat directory seperti yang diperintahkan di sini, yaitu buat directory project dan biodata. mkdir project biodata. Nah, setelah itu kalian buat file dengan nama cv di dalam directory biodata. Untuk memasuki directory biodata, kalian harus masuk terlebih dahulu menggunakan cd biodata. Kalian tinggal ketik b aja, setelah itu kalian tab. Nah, maka sudah bisa. Di sini kalian ketik nano cv. Nah, kalian isi apa saja. Misalnya di sini kita isi ups, lalu Ctrl X, Y, dan enter. Nah, guys. Setelah itu, kalian di sini diperintahkan untuk buat directory Linux dan Windows di directory project. Nah, caranya gimana? Kalian masuk ke project, yang dimana kalian cd terus project. Oh ya, nggak bisa, kalian harus cd titik-titik dulu, baru cd project, baru bisa. Setelah itu kalian bikin directory baru, yaitu Linux dan Windows. mkdir Linux Windows. Nah, sudah. Setelah itu kalian di sini diperintahkan untuk mengcopy file yang ada di directory biodata dengan nama cv2. Kita masuk lagi ke biodata, kita exit dulu, terus cd biodata, kita copy file dengan cv dan cv2. Nah, seperti ini. Kita cek terlebih dahulu menggunakan ls. Nah, sudah terlihat. Nah, di sini kita copy file cv2 yang ada di directory biodata ke dalam directory Linux. Caranya gimana? Lihat saja seperti ini. Kalian menggunakan cp atau copy, terus kalian ketik nama filenya, yaitu cv2. Setelah itu kalian pakai /home, nama user kalian yaitu OPS, dan nama direktorinya yang ingin kalian masuki. Karena direktori Linux ada di direktori project, maka kita project terlebih dahulu, project baru Linux. Nah, seperti itu. Baru deh kalian di sini namakan saja cv3. Nah, apakah sudah berhasil? Mari kita cek saja. Titik, masuk ke project Linux. Nah, seperti ini. Kita ls. Nah, sudah kelihatan. Sudah ada infonya.
Nah, di sini kita disuruh untuk ubah izin akses file CV3 yang ada di direktori Linux dengan format angka menjadi 741. Izin akses user full, grup R saja, dan order hanya X saja. Nah, sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu apa itu angka yang disebutkan dalam ini. Kalian bisa lihat, bisa kita ls min l. Nah, kalian bisa lihat di sini, jangan yang di sini dah, karena ini tidak terlalu lengkap. Nah, baru ls min l. Kalian bisa lihat di sini rwx, rmin-x, dan rmin-x. Itu artinya apa? R itu melambangkan angka 4, W itu melambangkan angka 2, dan X itu melambangkan angka 1. Dan di sini disuruh untuk ubah menjadi 741. RWX itu bisa dibilang 7 karena pertambahan dari 4, dari 2, dan dari 1. Atau bisa kita bilang pertambahan dari R, W, dan X gitu. Nah, kalau yang ini Rx berarti itu dia 5 karena R itu 4 dan X itu 1. Dan ini sama saja. Nah, cara membedakannya gimana? Kita masuk lagi. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada read, ada write, dan ada read, write, dan ya benar. Namun di sini ada bisa dibilang user, group, dan order. Nah, user yang mana? Yang bagian depan sini, 3 huruf bagian depan sini, dan group yang bagian 3 huruf bagian tengah, yang order 3 huruf bagian belakang. Nah, cara menghitungnya ya seperti tadi. Oke, kembali ke materi, yaitu kita di sini disuruh ubah izin akses file CV3 yang ada di direktori Linux dengan format angka menjadi 741. Pada hari itu kita harus masuk ke direktori Linux dulu, di project Linux. Aduh, apa tuh? CV project Linux. Ya, di sini cara mengubah hak akses yaitu menggunakan chmod. Chmod nama file yaitu cv3 diubah menjadi berapa? 7 ininya dulu, angkanya dulu 741, baru cv3. Nah, kita lihat ls min l. Sudah kelihatan ya, jadi rwx, r min min, dan min min x, yang dimana rwx itu 7, r min min itu 4, dan min min x itu 1. Lalu kita di sini diperintahkan untuk memindahkan file CV yang ada di direktori biodata ke dalam direktori project. Caranya itu gimana? Kita menggunakan yang namanya mv. Pertama, kita masuk terlebih dahulu ke direktori biodata. Kita cv biodata. Kita cek dulu ls ada. Nah, mv cv ke som mv cv ke direktori yang ada. Bentar guys, tadi di ke direktori project. Benar, guys.
home user kalian yaitu OPS, terus setelah itu nama ininya project, dan kita tidak usah ubah seperti ini. Dan titik masuk ke projectnya, project kalian ls sudah ada ya, sudah ada. Dan langkah selanjutnya ialah kalian disuruh untuk ubah izin akses project menjadi 765, izin akses user pool, group R dan W, dan order R dan X. Oke, di sini kalian disuruh untuk mengubah izin akses project, yang dimana project itu merupakan sebuah directory. Maka kita harus kembali ke user terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ls terlebih dahulu, ls min l. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini tampilannya. Dan kita ubah menggunakan chmod. Di sini kita disuruh 765, yang dimana bisa dibilang rwx, lalu r-x, dan bukan r-x tapi rw min dan r-x, seperti itu. Apakah benar seperti itu? Kita lihat saja. chmod project. Nah, kita cek lagi ls min l. Nah, sudah berubah ya. Ini adalah 765. Setelah itu, ubah izin akses file CV yang ada di directory project dengan format angka menjadi 754. Izin akses user pool ya seperti itu. Kita masuk ke project, kita chmod kembali 754 CV. Nah, kita cek lagi ls min l, sudah berubah. Oke, seperti itu. Setelah itu kalian disuruh menghapus file CV2 yang ada di dalam directory biodata. Pertama kita kembali terlebih dahulu, cd masuk ke biodata, cd biodata. Setelah itu menggunakan komen yang namanya rm. rm di sini berguna untuk menghapus directory maupun file, namun ada yang membedakan antara rm menghapus file dengan menghapus directory. Apa yang membedakan? Kalau menghapus file menghapus directory, kalian menggunakan rmdir. Namun jika kalian menghapus nama file, kalian menggunakan rm saja. Tapi jika kalian ingin menghapus directory beserta isi-isinya, kalian bisa menggunakan rm min l. Karena di sini kita hanya menghapus file, maka kita menggunakan rm. Karena di sini kita disuruh menghapus file yang namanya cp2 yang ada di biodata. Sebelum itu kita lihat terlebih dahulu apakah ada cp2. Ya, ada. Nah, itu kita rm cv2. Nah, kita lihat lagi masih ada atau tidak. Nah, aduh, salah. ls min l sudah tidak ada. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pertemuan atau tutorial berikutnya.